Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok F akan membuat video penjelasan materi mengenai risk register ekuitas. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya yang mewakili yaitu Aulia Septi Indira dengan NPM akhir 302 dan ada rekan-rekan saya yaitu Isabel Marsyakila Agneta dengan NPM akhir 042, Yunike Naima Simbolon dengan NPM akhir 097, Kartika Dwi Astuti dengan NPM akhir 222, Aisyah Lindi Nusa Putri dengan NPM akhir 229, Naila Oktavira dengan NPM akhir 256, dan Eka Fatimatul Zahro dengan NPM akhir 396. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Baiklah, di sini materi yang pertama. Jadi di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas dan hubungannya dengan risiko dalam perusahaan. Nah, ekuitas itu merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban atau utang perusahaan. Jadi, secara sederhana, ekuitas itu dapat dihitung dengan rumus aset dikurangi liabilitas. Misalnya, perusahaan memiliki aset sebesar 1 miliar rupiah dan utangnya 400 juta rupiah. Nah, maka ekuitas perusahaan tersebut adalah 600 juta rupiah. Ekuitas ini menunjukkan nilai bersih perusahaan yang menjadi hak pemilik atau pemegang saham. Selain itu, besar kecilnya ekuitas itu juga menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Jika ekuitas perusahaan tinggi dan stabil, maka kondisi keuangan perusahaan biasanya dinilai lebih baik dan risiko keuangannya lebih rendah. Nah, sebaliknya, jika ekuitas menurun, perusahaan bisa menghadapi risiko keuangan yang lebih besar. Kemudian, selanjutnya yang kedua, yaitu komponen ekuitas. Jadi, komponen ekuitas itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu modal disetor, laba ditahan, tambahan modal disetor, dan cadangan. Jadi, modal disetor itu merupakan dana yang diberikan oleh pemilik atau investor kepada perusahaan sebagai sumber pembiayaan awal. Lalu ada laba ditahan, yaitu keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional atau pengembangan usaha. Selanjutnya, tambahan modal disetor. Ini adalah selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham tersebut. Sedangkan cadangan adalah merupakan dana yang sengaja disisihkan perusahaan untuk kebutuhan tertentu di masa mendatang, misalnya untuk menghadapi risiko atau keadaan darurat. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan ekuitas dengan manajemen risiko. Jadi ekuitas memiliki hubungan yang erat dengan manajemen risiko karena mencerminkan kondisi dan kesehatan keuangan perusahaan. Besarnya ekuitas dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor, nilai perusahaan, serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan ekuitas harus dilakukan dengan baik dan hati-hati. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan ekuitas, maka dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, menurunkan reputasi perusahaan, menimbulkan kerugian bagi investor, bahkan dapat berujung pada sanksi dan regulator. Nah, kemudian di sini ada risiko pencatatan pada ekuitas. Jadi, di sini ada beberapa risiko yang akan dibahas. Yang pertama itu ada risiko salah pencatatan modal. Nah, risiko ini itu dapat terjadi ketika pencatatan modal saham itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan. Nah, penyebabnya itu ada beberapa seperti human error dalam pencatatan jurnal, kemudian ada kesalahan sistem akuntansi, dan kurangnya pengawasan dan approval pada angka-angka yang digunakan. Nah, dampaknya sendiri itu dapat menyebabkan laporan keuangan itu memiliki potensi untuk salah saji, lalu juga nilai ekuitasnya itu menjadi tidak akurat dan keputusan manajemen atau investor itu dapat keliru. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena dasar yang digunakan untuk perhitungan itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu resiko pencatatan ekuitas yang kedua itu ada resiko kesalahan laba ditahan. Nah, kesalahan pencatatan laba ditahan ini itu dapat mempengaruhi total ekuitas perusahaan. Penyebabnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah kesalahan perhitungan laba bersih, kemudian juga bisa terjadi karena pencatatan dividen atau laba itu tidak lengkap, dan kurangnya rekonsiliasi data keuangan. Nah, dampaknya sendiri bagi perusahaan itu memiliki informasi keuangan yang tidak valid akhirnya karena data-datanya itu tidak sesuai dengan kenyataan atau yang dimiliki dengan perusahaan. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan kepercayaan investor yang menurun kepada perusahaan karena kan ibaratnya perusahaan itu bisa dianggap tidak kompeten karena sudah menyajikan data yang salah.
Lalu ada risiko ketidaksesuaian data keuangan. Nah, risiko ini itu terjadi ketika data ekuitas tidak sinkron dengan laporan keuangan ataupun pencatatan akuntansi lainnya. Penyebabnya itu bisa karena data ekuitas yang tidak diperbarui secara berkala, kemudian juga bisa terjadi karena perbedaan pencatatan antara neraca, laporan perubahan ekuitas, dan buku besar. Serta bisa juga terjadi karena kurangnya rekonsiliasi antara akun keuangan. Nah, penyebabnya itu dapat memengaruhi dari timing penyusunan laporan. Jadi nanti penyusunan laporannya itu cenderung akan melambat. Kemudian juga munculnya temuan audit dan kepercayaan pada perusahaan itu menurun atau kredibilitasnya itu menurun. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan membahas mengenai risiko fraud dan juga ketidakpatuhan terkait ekuitas perusahaan, yang dimana khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan dan juga pengelolaan modal. Ekuitas merupakan bagian penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan hak pemilik perusahaan atas aset setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, pengelolaan ekuitas harus dilakukan secara transparan dan juga sesuai aturan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun investor. Risiko pertama adalah risiko manipulasi laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi digunakan kembali untuk operasional atau pengembangan perusahaan. Karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan perusahaan, maka laba ditahan sering menjadi sasaran manipulasi. Risiko ini terjadi ketika perusahaan sengaja melakukan manipulasi angka laba. Manipulasi ini biasanya dilakukan dengan cara mengubah angka laba agar laporan keuangan terlihat lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Biasanya perusahaan ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu tetap memperoleh keuntungan tinggi agar investor tetap percaya dan tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Adapun penyebab dari manipulasi laba ditahan diantaranya karena adanya tekanan perusahaan untuk mencapai target laba, kemudian adanya kepentingan manajemen tertentu, lemahnya pengendalian internal, atau bahkan juga bisa karena masih kurangnya pengawasan audit sehingga manipulasi laba ditahan masih dapat dilakukan. Sementara itu ada juga dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari risiko manipulasi laba ditahan ini, di mana nantinya laporan keuangan perusahaan akan menjadi tidak akurat, kemudian investor dapat mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan, kemudian menurunnya kepercayaan oleh stakeholder, dan juga bahkan reputasi perusahaan juga nantinya akan memburuk, atau lebih parahnya perusahaan juga dapat terkena sanksi regulator. Kemudian risiko yang kedua ada risiko penyalahgunaan perubahan modal. Perubahan modal seperti penambahan saham atau pengurangan modal juga harus dilakukan sesuai prosedur dan harus mendapatkan persetujuan oleh pihak-pihak terkait. Jika pengawasannya lemah, maka perubahan modal dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Risiko ini biasanya muncul ketika terjadi penambahan atau pengurangan modal tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Adapun penyebab dari manipulasi perubahan modal diantaranya karena kurangnya transparansi, lemahnya sistem otorisasi, dan juga pengawasan manajemen yang kurang efektif. Sementara itu, ada juga dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari risiko manipulasi penyalahgunaan perubahan modal ini sendiri, di mana jika risiko ini terjadi, maka akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, kemudian juga memicu timbulnya konflik internal, dapat menurunkan kredibilitas perusahaan, dan juga berpotensi terhadap risiko masalah hukum. Adapun risiko yang ketiga adalah risiko ketidakpatuhan terhadap PSAK dan juga regulasi. Perusahaan itu wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAK dan juga aturan pasar modal. Risiko ini terjadi ketika perusahaan tidak lagi mengikuti standar PSAK dalam penyusunan pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan perusahaan itu dapat dianggap tidak valid atau tidak andal. Adapun penyebab dari risiko ketidakpatuhan terhadap PSAK dan juga regulasi diantaranya karena yang pertama kurangnya pemahaman terhadap PSAK yang terbaru, kemudian juga dapat disebabkan karena sumber daya manusia perusahaannya itu yang masih kurang kompeten, dan juga bahkan kelalaian dalam memperbarui kebijakan akuntansi. Sehingga dalam hal ini akan memicu timbulnya dampak-dampak dari risiko ketidakpatuhan terhadap PSAK dan juga regulasi ini, di mana diantaranya perusahaan nantinya berpotensi mendapat sanksi dari regulator, kemudian meningkatkan temuan audit, menurunnya kepercayaan investor, dan bahkan memburuknya reputasi perusahaan di mata publik. Maka dapat disimpulkan bahwa risiko fraud dan juga ketidakpatuhan pada ekuitas dapat memberikan dampak besar terhadap perusahaan itu sendiri, terutama pada kualitas laporan keuangannya, reputasi perusahaan tersebut, dan juga kepercayaan investor terhadap perusahaan itu.
Oleh karena itu, perusahaan itu perlu menerapkan pengendalian internal yang baik, meningkatkan transparansi, melakukan audit secara berkala, serta memastikan seluruh pencatatan pelaporan keuangannya itu telah sesuai dengan PSAK dan juga regulasi yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai risiko terhadap investor dan perusahaan dalam tata kelola dan manajemen risiko. Jadi risiko-risiko ini itu sangat penting untuk diperhatikan karena berhubungan langsung dengan kepercayaan investor. Jadi kondisi keuangan perusahaan, terus juga serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, jika risiko itu tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan itu dapat mengalami penurunan nilai, kehilangan investor, bahkan mengalami masalah keuangan yang lebih besar. Nah, risiko pertama itu adalah risiko kesalahan pembagian dividen. Jadi dividen itu merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dalam prosesnya itu pembagian dividen harus dilakukan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Namun kesalahan dapat terjadi apabila laporan laba perusahaan tersebut itu tidak akurat, terus juga terdapat kesalahan pencatatan keuangan atau lemahnya pengawasan dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Nah, jika perusahaan sudah membagikan dividen terlalu besar, maka kondisi kas perusahaan itu dapat terganggu juga karena dana yang seharusnya digunakan untuk operasional atau pengembangan perusahaan justru dibagikan pada investor. Nah, sebaliknya juga apabila dividen yang diberikan terlalu kecil, investor dapat merasa dirugikan karena keuntungan yang diterima tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, kondisi ini itu dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dan investor, menurunkan kepercayaan pemegang saham, serta mengaruhi reputasi perusahaan di mata publik. Nah, dalam jangka panjang, kesalahan pembagian dividen juga dapat mengaruhi minat investor untuk tetap menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Nah, untuk risiko kedua adalah risiko penurunan nilai ekuitas. Ekuitas sendiri itu kan kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban atau utang kan. Nah, nilai ekuitas itu dapat menurun apabila perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus atau ketika kinerja perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, penurunan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya penjualan yang menurun, meningkatnya biaya operasional, tingginya beban utang, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, oleh sebab itu, selain itu juga investor juga dapat menarik investasinya karena perusahaan itu dianggap memiliki risiko yang tinggi dan kurang mampu memberikan keuntungan di masa depan. Hal ini tentu dapat menghambat perkembangan perusahaan serta mengurangi kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana pendanaan baru. Oke, selanjutnya terdapat risiko kurangnya transparansi informasi. Jadi transparansi itu merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Perusahaan harus mampu memberikan informasi yang jelas, jujur, akurat, dan tepat waktu pada investor maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Namun dalam beberapa kondisi, biasanya perusahaan itu kurang terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja perusahaan maupun risiko yang sedang dihadapi. Nah, karena kurangnya transparansi dapat menyebabkan investor kesulitan dalam menilai kondisi perusahaan secara sebenarnya. Investor menjadi ragu juga dalam mengambil keputusan investasi karena informasi yang diterima tidak lengkap atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Nah, selain itu juga kurangnya transparansi juga dapat memunculkan dugaan adanya manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan perusahaan. Nah, juga dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat menghadapi risiko hukum dan pengawasan dari pihak regulator. Selanjutnya ada penilaian resiko ekuitas. Penilaian resiko ekuitas adalah proses untuk melihat resiko yang berkaitan dengan modal atau ekuitas perusahaan. Tujuannya agar perusahaan mengetahui risiko mana yang paling berbahaya dan perlu segera dikendalikan. Di sini ada beberapa resiko analisis. Yang pertama, analisis resiko. Ini analisis resiko dilakukan untuk melihat kemungkinan resiko terjadi dan besar dampak terhadap perusahaan. Analisis ini dapat dilihat dari perusahaan dapat mengetahui apakah suatu risiko termasuk rendah, tinggi, atau sedang. Kemudian yang nomor dua ada faktor penilaian risiko. Faktor penilaian risiko ini ada dua. Yang pertama ada probability, yaitu tingkat kemungkinan suatu risiko terjadi. Contohnya kesalahan pencatatan laba, data ekuitas yang tidak akurat, atau kesalahan perhitungan dividen. Semakin sering kemungkinan terjadi, maka nilai probabilitasnya semakin tinggi. Kemudian nomor dua atau impact, ini itu besarnya dampak yang timbul jika resiko benar-benar terjadi. Dampaknya bisa berupa ada laporan keuangan menjadi salah, kemudian kerugian perusahaan, menurunnya kepercayaan investor, hingga gangguan stabilitas perusahaan.
Semakin besar pengaruhnya, maka risiko tersebut semakin lebih penting untuk dikendalikan. Selanjutnya, risiko prioritas dan pentingnya penilaian risiko. Risiko prioritas tinggi adalah risiko yang memiliki kemungkinan besar terjadi dan dampaknya besar terhadap perusahaan. Risiko ini harus menjadi fokus utama pengawasan dan pengendaliannya. Contoh risiko prioritas pada ekuitas. Di sini bisa manipulasi laba ditahan, kemudian penurunan nilai ekuitas, dan ketidakpatuhan standar akuntansi. Risiko-risiko tersebut tuh berdampak besar terhadap kualitas laporan keuangan, kepercayaan investor, dan stabilitas perusahaan. Kemudian ada pentingnya penilaian risiko, penting karena membantu perusahaan untuk menentukan risiko yang harus diprioritaskan, kemudian mengurangi potensi kerugian, meningkatkan pengendalian dan pengawasan, serta membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai mitigasi resiko ekuitas melalui pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini merupakan suatu sistem yang diterapkan pada perusahaan untuk menjaga keamanan, memastikan ketepatan pencatatan laporan keuangan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud. Nah, dalam pengelolaan ekuitas, pengendalian internal sangat penting karena ekuitas berhubungan langsung dengan modal perusahaan, laba ditahan, hak pemegang saham. Nah, jika pencatatan ekuitas tidak dilakukan dengan baik, maka laporan keuangan dapat mengalami salah saji dan mempengaruhi pengambilan keputusan investor maupun manajemen. Nah, salah satu bentuk pengendaliannya adalah dengan pemisahan tugas antar bagian dengan tujuan agar tidak satupun pihak yang mengendalikan seluruh proses transaksi, sehingga terjadinya resiko penyalahgunaan wewenang ini dapat dikurangi. Selain itu juga perusahaan juga menerapkan otorisasi transaksi di mana setiap transaksi harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum dicatat. Nah, perusahaan juga melakukan rekonsiliasi data secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dan dokumen pendukung. Pengawasan dari manajemen juga diperlukan agar seluruh proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan, mencegah manipulasi ke laporan keuangan, meningkatkan keakuratan data keuangan, serta menjaga kepercayaan investor terhadap perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya akan membahas audit kepatuhan PSAK dan transparansi informasi. Nah, selain pengendali internal, mitigasi resiko ekuitas juga dilakukan melalui audit kepatuhan terhadap PSAK dan transparansi informasi. Nah, audit memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, audit ini dibedakan menjadi audit internal dan eksternal, yang dimana audit internal dilakukan oleh bagian internal perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan mendeteksi potensi kesalahan maupun fraud sejak dini, sedangkan eksternal dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Nah, selain audit, perusahaan juga harus mematuhi PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kepatuhan terhadap PSAK penting agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Jika perusahaan tidak mematuhi standar akuntansi, maka perusahaan dapat menghadapi sanksi regulator dan kehilangan kepercayaan investor. Selanjutnya, juga perusahaan ini memerlukan transparansi informasi, yang dimana transparansi merupakan di mana perusahaan ini menyampaikan informasi keuangan secara jelas, akurat, dan relevan kepada investor maupun pemegang saham. Nah, transparansi yang baik dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Nah, melalui audit yang baik, kepatuhan terhadap PSAK dan keterbukaan informasi, perusahaan ini dapat meminimalkan risiko ekuitas, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan di masa. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu implementasi dan
evaluasi risiko ekuitas. Jadi seluruh risiko ekuitas yang sudah dibahas oleh teman-teman saya tadi itu tidak akan bisa teratasi tanpa adanya eksekusi yang nyata. Yang pertama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu bagaimana implementasi pengelolaan risiko ini dilakukan di perusahaan, yaitu di sini melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi risiko, di mana di sini di tahap ini kita mencari tahu dulu di mana atau apa saja potensi salah saji atau kecurangan pada ekuitas itu bisa terjadi. Lalu yang kedua itu adalah analisis risiko, yaitu kita mengukur seberapa besar peluang terjadinya risiko tersebut, risiko yang ada, dan apa sih dampaknya bagi perusahaan. Yang ketiga adalah mitigasi risiko, yaitu tindakan nyata untuk kita mengendalikan risiko tersebut supaya tidak terjadi, jadi untuk mencegah. Lalu yang keempat adalah monitoring secara berkala untuk memastikan pengawasan ini terus berjalan secara konsisten. Agar keempat tahapan ini itu bisa berjalan dengan sukses, dengan lancar, maka dibutuhkan peran dari 4 pihak dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama di sini ada Dewan Komisaris yang mengawasi penerapan manajemen risiko secara makro. Jadi memang posisi Dewan Komisaris di sini adalah sebagai pengawas tertinggi dalam perusahaan. Lalu yang kedua, Komite Audit memastikan kualitas dan integritas dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi untuk menjaga kualitas dan transparansi laporan ekuitas kita. Lalu ada pihak manajemen selaku eksekutor pengendalian di lapangannya yang melakukan pengendalian risiko di operasional harian. Lalu yang terakhir auditor internal yang mengevaluasi apakah semua mitigasinya itu yang tadi sudah efektif atau belum. Jadi mengevaluasi efektivitas mitigasi secara independen. Next, monitoring dan evaluasi risiko ekuitas. Jadi setelah tadi mitigasinya sudah dijalankan, tidak berhenti di situ saja, tetapi kita juga butuh evaluasi untuk 3 alasan utama. Jadi mengapa monitoring dan evaluasi ini penting? Yang pertama untuk memastikan efektivitas mitigasi ini berjalan efektif. Jadi kita harus mengecek kembali apakah pemisahan tugas yang kita buat itu sudah benar-benar menutup celah kecurangan gitu ya, menutup celah risiko ini. Yang kedua, identifikasi risiko baru. Jadi seperti yang kita tahu yang namanya dunia keuangan itu dinamis. Jadi bisa saja muncul seperti regulasi-regulasi PSAK terbaru atau perubahan kondisi ekonomi yang menuntut kita itu untuk mengubah strategi permodalan. Yang pastinya bisa mengubah juga nilai ekuitas dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah untuk memperbaiki kelemahan pengendalian. Evaluasi ini membantu kita bisa menemukan titik dalam sistem itu lebih awal, menemukan celah dalam sistem itu lebih awal, sehingga kita bisa mencegah atau memperbaiki sebelum terjadi kerugian finansial yang besar nantinya. Lalu kita akan bahas mengenai indikator dan kontinuitas evaluasi atau indikator keberhasilannya. Jadi evaluasi yang baik itu harus dilakukan secara berkala dan terukur. Di sini kunci keberhasilan dari pengawasan itu ada 3. Yang pertama, pengawasan berkala. Dengan cara melakukan peninjauan rutin untuk memastikan strategi manajemen risiko itu bisa tetap relevan dengan kondisi bisnisnya. Lalu ada yang namanya Key Risk Indicators atau KRI, di mana ini tuh seperti rasio utang terhadap ekuitas yang gunanya itu untuk memantau apakah perusahaan itu masih dalam kondisi sehat atau sudah terlalu berisiko. Yang dimana yang fokus utamanya itu adalah integritas dan transparansi, karena bagi perusahaan kepercayaan investor itu adalah yang paling penting, adalah yang terutama gitu. Jadi memang butuh yang namanya integritas dan transparansi untuk memastikan data yang sampai ke tangan investor itu selalu akurat dan juga
sesuai fakta jujur demi menjaga reputasi perusahaan di pasar modal. Seperti itu. Jadi di sini ada kesimpulannya, risiko ekuitas bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi soal menjaga masa depan dari perusahaan itu sendiri. Dengan implementasi yang tepat, peran tata kelola yang kuat, serta juga evaluasi yang disiplin, perusahaan itu tidak hanya bisa meminimalkan terjadinya fraud atau kecurangan itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan nilai perusahaan untuk meningkatkan nilai di mata publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.